Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas polemik tambang nikel di Raja Ampat terus disorot, terutama setelah beredarnya video kapal-kapal yang diduga mengangkut biji nikel. Satu hal yang menjadi kontroversi karena kapal-kapal tersebut memiliki nama mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan istrinya, Iriana. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 10 Juni 2025, keberadaan kapal dengan nama JKW dan Iriana tersebut ternyata benar adanya. Hal ini berdasarkan data dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, Ditkapel Kemenhub. Ada beberapa kapal tugboat, kapal tunda, dengan nama JKW Mahakam. Dalam video yang beredar di media sosial, kapal-kapal tongkang dengan nama Dewi Iriana ditarik oleh TB JKW Mahakam. Namun, kepemilikan kapal-kapal dengan nama JKW Mahakam dan tongkang Dewi Iriana tersebut tak terkait sama sekali dengan keluarga Jokowi atau lingkaran terdekatnya. Berita ini dikutip dari Tribun News. Mari kita simak bersama berita yang berkembang di media sosial terkait dengan tambang nikel di Raja Ampat. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, timah terbesar nomor 2. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Lupa like, comment, subscribe, dan share. Guys, dari video ini semakin terang dan jelas siapa dalang di balik pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat. Nama kapal pengangkut nikelnya JKW dan Iriana. Waktu debat Pilpres, anaknya ngomong, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar dan kita harus melanjutkan hilirisasi nikel. Sudah jelas kan? Sudah terang kan siapa dalang di balik pertambangan nikel di Raja Ampat. Dan pasti ada main dan juga ada komisi. Dan saya yakin pertambangan nikel di Raja Ampat tidak akan pernah ditutup permanen, nggak akan pernah. Karena Presiden Prabowo tidak akan berani menutup pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 iup yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Yang kita cabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Miliar Raymond Perkasa, PT KWI Sejahtera Mining. Ini yang kita cabut. Presiden Prabowo resmi mencabut izin 4 tambang nikel yang ada di Raja Ampat. Ini menarik nih. Alhamdulillah, akhirnya suara kita didengar. Bahkan Greenpeace aja sampai bilang kita menang. Dan berterima kasih karena udah posting Save Raja Ampat. Greenpeace ini adalah salah satu yang paling vokal ngasih tahu tentang masalah Raja Ampat ini. Bahkan waktu itu mereka sampai liputan ke Raja Ampat dan mereka protes tentang pertambangan nikel ini di acara konferensi. Sampai diseret-seret begini mereka. Kalau Greenpeace bilang kita udah menang, berarti beneran selesai nih perjuangan kita. Sama cek CNBC dan CNN. Ternyata 4 tambang yang izinnya dicabut sama Presiden itu yang ini nih nama-namanya. Ada PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT KW Sejahtera Mining. Nah, netizen sadar kalau PT Gak Nikel ini nggak ada di daftarnya. Padahal PT Gak Nikel ini juga salah satu perusahaan yang ngelakuin tambang di Raja Ampat. Bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Netizen juga bilang kalau yang dicabut itu emang belum mulai nambang. Makanya Greenpeace sadar kalau PT Gak masih berjalan. Dan mereka bilang perjuangan belum selesai. Berarti belum menang dong kita. Netizen komen, "Eits, jangan senang dulu. Kita lengah dikit mulai lagi tambangnya. Jangan terkecoh, ini belum semua guys." Berarti PT Gak Nikel seorang yang dibolehin nambang. Kalau menurut kamu gimana? Melarang itu bukan seterusnya ya. Iya.
Untuk sementara kegiatan produksinya di stop dulu sampai menunggu hasil peninjauan verifikasi dari tim saya. Guys, kamu lihat foto ini. Udah tahu? Kamu lihat video ini lagi. Baik-baik saja. Dalam sejarah hidup saya berorganisasi, saya baru kali ini lihat tim demo paling rapi sejagat raya ini sudah kayak mau bikin kondangan. Dong bilang, dong anak asli di situ. Kalau memang kamu anak asli, tolong ya. Mungkin kamu orasi begitu, kamu pakai mahkota cendrawasih, terus ada ikon bulu kasuari dan ada ukiran orang Papua. Karena Raja Ampat tuh masuk wilayah Provinsi Papua, tapi dia pemekaran ke Provinsi Papua Barat. Daya sana ya teman-teman. Oke. Terus begini. Kami perempuan Papua tidak pernah ikat-ikat kain merah di kepala ya. Jadi kamu yang punya budaya ikat-ikat kain merah tuh tidak perlu saya sebut suku ya. Kamu bisa sadar diri sudah. Begitu. Kamu bikin lucu saja di Republik ini. Begitu. Menteri Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa tambang nikel yang berada di Raja Ampat itu berada di Pulau Gak dan jaraknya 30-40 km dari lokasi pariwisata. Jadi baginya, pertambangan itu tidak merusak ekosistem pariwisata di Raja Ampat. Beberapa waktu lalu, Menteri Bahlil jadi sorotan karena pertambangan nikel yang membuat netizen mendesak pemerintah untuk bersuara dan menyetop aksi ini karena merusak lingkungan, merusak terumbu karang dan keanekaragaman hayati yang ada di Raja Ampat. Nah, ternyata tambang nikel ini dibuka di pulau kecil, yaitu di Pulau Gak. Saat ini sudah dilakukan penghentian sementara oleh PT Gak Nikel yang merupakan anak perusahaan dari PT Antam Tbk. Jadi, mereka dituduh merusak ekosistem Raja Ampat. Akhirnya Bahlil, selaku Menteri ESDM menegaskan bahwa aktivitas pertambangan di PT Gak Nikel itu jaraknya 30-40 km dari Pulau Yainemo dan dianggap tidak merusak lingkungan. Karena bagi Pak Bahlil, Raja Ampat memang harus dilindungi karena merupakan wilayah pariwisata. Aktivitasnya saat ini sedang dihentikan karena publik mendesak dan Pak Bahlil beserta tim dari ESDM sedang melakukan sidak ke lokasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ketika orang punya ilmu dan berkata sesuai dengan ilmunya tapi ternyata nol, kalian tahu kan foto-foto yang beredar tentang kapal JKW, tentang kapal Dewi Iriana, terus langsung pada rame banget, wah itu kapal punya Pak Jokowi, itu kapal punya Bu Iriana. Ketika yang dipakai itu ilmu cocok logi, bukan fakta, begitulah hasilnya. Kejadian ini ya sama aja mengingatkan gue dengan kejadian dulu tuh ada ya, ayam geprek bensu sama ayam geprek bensu. Itu langsung netizen mikir, oh dua-duanya punya Ruben Onsu, padahal bukan. JKW itu memang bisa jadi adalah inisial Jokowi gitu, tapi bukan itu konteksnya, ini konteksnya kapal tugboat. Di dunia ini yang namanya Dewi dan Iriana itu juga belum tentu Ibu Iriana. Kepemilikan kapal JKW dan Dewi Iriana itu adalah PT Pelita Samudra Sreya, anak perusahaan dari IMC Pelita Logistik Tbk atau PSSI. Sahamnya pun terbuka di Bursa Efek Indonesia. Bahkan itu kalian bisa cek sendiri pemegang sahamnya, kepemilikannya, dan lain-lain. Gak ada nama Pak Jokowi sama Ibu Iriana, mantan presiden kita yang kalian maksud itu. Gak ada, lu salah orang, salah orang. Mereka itu ya, kapal JKW dan kapal Dewi Iriana itu mengangkut barang dari Kalimantan, bukan dari Raja Ampat. Memang bener-bener ya, di era digital kayak gini tuh informasi itu nyebarnya kayak virus. Penggunaan nama kapal itu bebas, pemiliknya mau ngasih nama apa, mau ngasih nama bininya, pacarnya, anaknya, kakaknya, marganya, mau kasih nama mantan pacar, mantan istri, apa ki suka-suka dia. Biasanya juga nama kapal itu suka dikasih nama-nama sungai. Misalkan ada nama kapal Aku Rindu Milea, itu bukan berarti punya Dilan. Cari tahu dulu, baca dulu beritanya, handphone lu pinter, pemiliknya boro-boro. Terus misalkan ada nih nama angkot atau nama nasi goreng Megawati atau angkot Megawati, itu berarti punyanya Ibu Megawati Soekarno Putri, bukan. Padahal ya kalian tuh bisa ngecek loh nama pemiliknya, rutenya, siapa yang jadi komisarisnya, lengkap semua di website pemerintah dan pasar modal. Tapi kalau mindset lu udah pada namanya pembenci ya udah lu kaitin aja deh semuanya deh. Lagi pula namanya Bu Iriana itu nggak ada Dewinya sayang. Dan juga itu kapal beroperasinya di Kalimantan Timur dan mengangkut batu bara, bukan di Raja Ampat. Video atau foto-foto yang kalian lihat itu tuh hoax semuanya. Maksud gue bukan fotonya yang hoax, kapalnya memang ada, tapi berita-beritanya itu dibumbui kebencian, dibumbui kebohongan, itu buat ngadu domba tuh. Udah gitu ditambahin lagi bumbu-bumbu narasi ngawur. Besok-besok kalau ada kapal perairan Indonesia, nama kapalnya Barak, dikata punya Barack Obama, dikata punya Amerika Serikat. Padahal ya hari gini ada Google, ada GPT, ada internet, ada jurnal, ada koran, ada apa kek. Kalian semua itu bisa kok kritis tanpa harus jadi sok detektif, tanpa harus mengumbar kebencian. Gak usah pakai narasi-narasi, apalagi logika-logika yang ngarang gitu loh. Kritik pemerintah itu boleh, kritik pemerintah itu sah-sah aja. Tapi kalian juga yang mau kritik kayak gitu harus ngerti konteksnya apa.
Gua tahu banget ya kalau netizen Indonesia itu dipenuhi dengan banyak bakat gitu ya. Salah satunya adalah menginterpretasikan, langsung berpikiran dengan melihat foto 5 detik gitu ya. Mentang-mentang ada tulisan JKW, Iriana, wah langsung bisa menyimpulkan. Langsung bisa menyimpulkan asal tambangnya, konspirasinya, pemilik globalnya, dan segala macamnya. Giliran dikasih fakta, giliran dikasih datanya, mendadak kepalanya beku, mendadak mata lo perih, mata lo merah, kuping lo mendadak conge. Informasi yang kredibel itu ada prosedurnya sayang. Harus dicek dulu, harus diverifikasi dulu, harus punya data yang konkret. Bukan cuma sekedar feeling. Sisi positifnya sih ya, gara-gara ada berita-berita hoax ini ya, gue pribadi tuh jadi pengen tahu gitu pemilik logistik, apa itu tambang, apa aja yang ditambang, jenis-jenis kapalnya apa aja. Daripada penasaran doang dan cuma kemakan berita-berita hoax di luar sana, jadi belajar dikit-dikit, searching lah, research lah, baca jurnal lah, baca berita lah, pelajari lah apa itu kapal tugboat, apa itu kapal tongkang. Bukan cuma asumsi dan jadi gibahan, lihat deh itu kapal JKW itu tuh kapalnya Pak Jokowi tuh. Kalau mau jadi netizen yang cerdas, itu juga harus fact checking.